Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman semua. Baiklah, di perkuliahan kali ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seminar akuntansi keuangan ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Elsa. Nah, di sini di mana saya akan menjelaskan tentang ide riset dari manajemen laba. Nah, adapun judul di sini yaitu Type of Earning Management of Effect Ownership Structure from Size and Corporate Governance Practice Evident from Indonesia. Di mana dosen pengampu di sini adalah Ibu Elvira Lutan dan Bapak Rahmat Febrianto. Dan presentasi ini akan saya jelaskan oleh saya sendiri, Fitra Hariski. Baiklah, kita langsung saja yang akan kita bahas di sini yaitu latar belakang, tinjauan literatur, hipotesis, metodologi penelitian, kesimpulan, dan saran. Baiklah teman-teman semua, yang melatar belakangi dari adanya penelitian ini di mana kita membahas tentang masalah manajemen laba, di mana masalah manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran ataupun perbedaan kepentingan antara pemilik pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan. Nah, di sini ada dua jenis manajemen laba, yaitu manajemen laba efisien dan manajemen laba oportunistik. Manajemen laba efisien itu gunanya untuk meningkatkan informasi pendapatan dalam mengkomunikasikan informasi pribadi. Nah, sedangkan manajemen laba oportunistik itu melaporkan pendapatan secara oportunistik untuk memaksimalkan utilitasnya. Pendapat dari Scott tahun 2000. Nah, penelitian di sini akan menguji apakah manajemen laba di perusahaan publik Indonesia termotivasi oleh perilaku oportunistik atau kontrak efisien. Penelitian ini juga meneliti apakah struktur kepemilikan dan praktik tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan mempengaruhi jenis manajemen laba yang dipilih. Nah, di sini teman-teman, kami mengambil kasus PT Garuda, di mana teman-teman bisa mengklik link di bawah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kasusnya, yaitu pada tahun 2018, di mana BPK menemukan sebuah kejanggalan dalam laporan keuangan Garuda pada tahun 2018 tersebut, di mana BPK mengendus adanya penipuan publik yang dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia, dan didapatkan bahwa Garuda mencatat keuntungan sebesar 11 miliar pada Desember 2018. Namun pada tahun 2017 maskapai plat merah ini mengalami kerugian hingga 3 triliun. Dan selain berdasarkan laporan keuangan tersebut, juga ditemukan kerjasama antara PT Garuda Indonesia dengan perusahaan penyedia pemasang WiFi, yaitu Mahata Aeroteknologi sebesar 239 juta US dollar. Namun kerjasama antara pihak tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Hal ini tentunya akan merugikan Bursa Efek Indonesia, dan di mana Garuda juga menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Jadi hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan publik. Nah, selain itu teman-teman, jika dilihat dari kerugian yang dialami oleh perusahaan Garuda, di mana pada tahun 2018 tersebut harga minyak dunia juga tidak stabil. Seharusnya kondisi ekonomi yang melemah menjadi kendala untuk semua perusahaan penerbangan. Nah, tetapi di sini perusahaan Garuda malah mendapatkan keuntungan. Nah,
Melihat dari rentetan kejadian yang menimpa Garuda, dapat dinilai bahwa telah terjadinya kegagalan Direktur Utama Garuda dalam memimpin perusahaan penerbangan nomor satu di Indonesia ini. Kejadian itu tentunya akan menguntungkan mafia-mafia penerbangan dan merugikan masyarakat yang berujung pada mahalnya tiket pesawat. Nah, di sini saya mengambil beritanya melalui Detik Finance yang diupload pada tanggal 26 Juli 2019. Nah, selanjutnya yaitu masalah GCG, Good Corporate Governance, pada perusahaan PT Garuda ini, di mana selain polemik GCG pada PT Garuda tersebut menjadi saksi bahwa adanya permasalahan tata kelola yang buruk. Di sini dilansir pada bisnis.com menyatakan terbongkarnya kasus dugaan penyelundupan barang secara ilegal melalui penerbangan pesawat baru, yaitu GA9721 rute Toulouse Jakarta, dan membuat publik mempertanyakan tata kelola dan good corporate governance dalam PT Garuda Indonesia. Nah, tidak hanya itu teman-teman, di mana Menteri Badan Usaha BUMN yaitu Erick Thohir mengambil keputusan di mana Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia yaitu Ari Askara atas penyelundupan ondardir Harley Davidson keluaran 1970 yang didatangkan dari Prancis. Nah, teman-teman, berdasarkan rentetan kasus tersebut, permasalahan antara PT Garuda di mana terjadinya penipuan terhadap laporan keuangan yang diduga itu adalah manajemen laba, dan adanya dengan adanya kasus GCG tersebut, maka kelompok kami tertarik untuk mengangkat kasus manajemen laba di sini, dan makalah ini akan berkontribusi pada cara pemilihan manajemen laba. Adapun pembeda penelitian ini, di mana penelitian ini akan meneliti apakah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Exchange melakukan manajemen laba yang efisien atau oportunistik, dan untuk menguji efek serta struktur kepemilikan ukuran perusahaan dan praktik tata kelola perusahaan di atasnya. Selain itu, peneliti juga melihat dan mewakili tata kelola perusahaan. Di sini juga dilihat kualitas audit, independensi dewan komisaris, dan keberadaan suatu komite audit yang dipengaruhi oleh jenis manajemen laba. Adapun rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, apakah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Exchange melakukan manajemen laba yang efisien atau oportunistik? Yang kedua, apakah praktik tata kelola perusahaan, kualitas audit, independensi dewan komisaris, dan keberadaan suatu komite audit mempengaruhi jenis manajemen laba? Nah, adapun tujuan penelitian di sini, yang pertama untuk mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Exchange melakukan manajemen laba yang efisien ataupun oportunistik, untuk menguji efek struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktik tata kelola perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui praktik tata kelola perusahaan, kualitas audit, independensi dewan komisaris, keberadaan suatu komite audit, dan pengaruh jenis manajemen laba. Baiklah, kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan literatur dan hipotesis. Nah, di mana di sini sebuah survei tahun 1999 oleh PricewaterhouseCoopers, di mana responden bersifat institusional investor di Singapura, menemukan bahwa praktik tata kelola perusahaan Indonesia relatif tidak memadai. Survei itu menunjukkan di antara selusin negara di kawasan Asia, Australia, Indonesia, peringkat tersebut sangat rendah, dan standar yang dirasakan antara keterbukaan dan transparansi. Menurut survei, Indonesia juga peringkat sangat rendah dibandingkan akuntabilitasnya sendiri, seperti kepada pemegang saham, dewan proses, dan audit kepatuhan.
Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, pemerintah dan non-pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif. Yang pertama, mengembangkan strategi nasional untuk reformasi tata kelola perusahaan, termasuk pengaturan Komite Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan (NCG) dan melakukan acara pendidikan tata kelola perusahaan untuk publik. Yang ketiga, melakukan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di industri. Dan yang keempat, melakukan reformasi regulasi di pasar publik. Nah, untuk melengkapi peraturan Bapepam tentang Direktur Independen dan Independen Komisaris pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan tentang Dewan Independen, yang dimana satu komite audit dan sekretaris perusahaan publik, dan peraturan PT Bursa Efek nomor 315 BEJ 06 2000 yang kemudian diubah dengan surat keputusan Kep 39 garing BEJ garing 07 2001. Nah, menurut di sini 30 aturan yang dibolehkan yaitu jumlah anggota Dewan Independen harus 30% dari ukuran dewan dan anggota independen. Nah, penelitian sebelumnya tentang manajemen laba yang efisien dan oportunistik, di mana di sini ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pemilihan manajemen laba yang efisien dan oportunistik, yaitu adanya penelitian Burgstaller dan Diefsef. Burgstaller dan Diefsef pada tahun 1947 yang menemukan bahwa manajemen terlibat dalam manajemen laba untuk menghindari dan melaporkan kerugian atau penurunan pendapatan. Menurut Balsam et al. Tahun 2000 menemukan hubungan negatif antara accrual disclosure yang tidak terduga dan pengambilan saham di sekitar tanggal pengumuman laba. Dan Subramanyam pada tahun 1996 juga menyimpulkan bahwa accrual disclosure efisien juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan profitabilitas masa depan. Dan yang keempat, adanya hubungan positif untuk menggambarkan kemampuan yang accrual disclosure dan mengkomunikasikan informasi tentang profitabilitas masa depan untuk perusahaan publik. Sedangkan Gill et al. Dan Krishnan tahun 2003 menjelaskan bahwa menemukan bukti yang konsisten bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dihargai lebih tinggi dan bekinerja lebih baik daripada perusahaan lain. Nah, hal itu juga didukung oleh Anderson dan Reed pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas di perusahaan besar Amerika Serikat hadir dan memanfaatkan dari kehadiran keluarga pada perusahaannya. Nah, kita lanjut pada hipotesis penelitian. Adapun pada penelitian ini kami mengambil 7 hipotesis. Yang pertama, hipotesis A, yaitu adanya hubungan antara discretionary dan profitabilitas masa depan. Nah, yang melandasi hipotesis ini di mana berdasarkan jenis manajemen laba, yaitu kan ada 2, yaitu efisien dan oportunistik. Nah, jika manajemen laba efisien, maka akan adanya kecenderungan accrual discretionary, di mana memiliki hubungan yang positif yang signifikan dengan profitabilitas masa depan. Jika opportunistic accrual discretionary akan memiliki hubungan negatif yang signifikan atau hubungan signifikan dengan profitabilitas masa depan. Karenanya relasinya baik berjalan dengan positif. Nah, yang kedua adanya hipotesis 1B, yaitu pengaruh accrual discretionary pada profitabilitas masa depan lebih tinggi untuk perusahaan dengan pemilikan keluarga. Nah, di sini perusahaan yang dikendalikan keluarga harus lebih efisien daripada perusahaan milik publik karena biaya
karena dilihat dari biaya pemantauan lebih rendah di perusahaan milik keluarga. Dan tidak hanya itu, menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan keluarga pendirinya cukup lazim dan sangat signifikan di industri, khususnya di Amerika Serikat, hasilnya tidak mendukung hipotesis tersebut. Dan kepemilikan keluarga pendiri berkelanjutan pada perusahaan publik mengarah pada kekayaan pemegang saham minoritas. Nah, selain berdasarkan hasil tersebut, di Indonesia sendiri kita lihat bahwa struktur efisien dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga lebih sedikit ditemukan di perusahaan-perusahaan dengan kelompok bisnis yang seperti ditemukan di Indonesia. Namun untuk perusahaan milik kelompok bisnis, modal pemilik biasanya tidak diinvestasikan dalam satu perusahaan. Nah, jika ada bagian dari modal yang diinvestasikan di perusahaan publik, maka pengambil alihan pemegang saham minoritas dengan manajemen laba oportunistik akan cenderung dan terjadi dan perusahaan akan dikendalikan oleh keluarga. Oleh karena itu, pemilik mengeksploitasi perusahaan publik dan perusahaan publik olehnya menggunakan pengumpulan dana dari publik yang ditransfer ke perusahaan lain di Indonesia. Dan Kim dan Yi berkesimpulan bahwa manajemen laba di perusahaan dengan bisnis kelompok lebih tinggi daripada perusahaan tanpa kelompok. Nah, itulah yang melandasi hipotesis 1B. Kita lanjut pada hipotesis 1C, di mana investor institusi umumnya dianggap sebagai investor yang canggih, yang bisa untuk menggunakan informasi saat ini untuk memprediksi pendapatan masa depan yang lebih baik dari investor non-institusional. Menurut pernyataan Round the Table, ekonom keuangan pada investor institusional dan tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional yang besar di Indonesia dari suatu entitas memberikan insentif yang kuat bagi investor secara efektif memantau dan mempengaruhi kebijakan manajemen entitas tersebut. Selanjutnya pada maka hipotesis C di sini yaitu semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pengaruh akrual diskresioner tentang profitabilitas laba masa depan. Selanjutnya hipotesis 1D. Hipotesis 1D di mana pengaruh akrual diskresioner pada profitabilitas masa depan lebih tinggi untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil, di mana ukuran perusahaan digunakan sebagai proksi untuk asimetri informasi dalam pengungkapan lingkungan informasi. Oleh karena itu, manajer perusahaan kecil dapat mempertahankan privasi informasinya dan dibandingkan perusahaan yang berukuran besar. Sebagai perusahaan tumbuh dalam ukuran informasi tentang perusahaan itu dan menjadi lebih tersedia untuk umum. Lebih jauh tentang investor publik pada umumnya cenderung mengikuti dan meneliti lebih banyak perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih sulit bagi perusahaan besar untuk mengelola pendapatan oportunistik dibandingkan perusahaan kecil. Nah, hipotesis 1E yang mana yaitu pengaruh akrual diskresioner pada profitabilitas masa depan lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Four daripada perusahaan yang diaudit oleh auditor non Big Four. Apakah pengaruhnya di sini? Di mana kita ketahui bahwa kualitas audit menurut De Anglo pada tahun 1981 yang menjelaskan bahwa probabilitas gabungan yang dinilai pasar bahwa auditor yang akan memberikan 1. menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, 2. melaporkan pelanggaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi harus membatasi pendapatan oportunistik pengelola. Dan menurut Becker et al. Menemukan bahwa manajemen laba di perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Six yang lebih kecil dari perusahaan
yang diaudit oleh auditor non Big Six. Artinya semakin bagus kualitas kantor auditor atau kategori auditor Big Four, maka akan mudah terdeteksi manajemen laba. Selanjutnya, kita masuk pada hipotesis 1F. Hipotesis 1F di sini yaitu semakin tinggi proporsi anggota dewan independen, semakin tinggi pula pengaruh accrual discretionary pada profitabilitas masa depan. Dan hipotesis 1G yaitu pengaruh accrual discretionary pada profitabilitas masa depan lebih tinggi pada perusahaan dengan komite audit daripada perusahaan tanpa komite audit. Nah, pemilihan sampel di sini kami periode pemilihan sampel pada rank tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Yang pertama, kriteria pemilihan yang pertama terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2014 sampai 2017. Yang kedua, data pada variabel digunakan tersedia setiap tahun dalam periode sampel. Yang ketiga, perusahaan keuangan real estate telekomunikasi dan perusahaan keuangan real estate dan perusahaan telekomunikasi yang dikecualikan. Dan yang keempat, perusahaan yang memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember. Yang kelima, stok yang terdaftar adalah stok bias. Modal penelitian di sini pertama mengikuti modal penelitian kita menggunakan penelitian Subramanyam yang memiliki hipotesis menggunakan rumus B0 ditambah CFO ditambah BNAC ditambah DAC ditambah DF4 ditambah INST ditambah size ditambah audit ditambah BOD ditambah outcome ditambah DO ditambah DOI dan E. Nah, teman-teman bisa melihat kelengkapan rumus ini pada makalah. Yang pertama di sini adanya earn yaitu perubahan pendapatan, NDAC accrual non discretionary, DAC accrual discretionary, DFAM yaitu jika suatu perusahaan memiliki proporsi kepemilikan keluarga 50% dan bukan kepemilikan keluarga bisnis dari nol sebaliknya. INST yaitu proporsi kepemilikan institusional, SES jika suatu perusahaan memiliki kapitalisasi di atas rata-rata ataupun nol. Dan sedangkan yaitu audit yaitu jika suatu perusahaan diaudit oleh auditor Big Four dan sebaliknya, dan outcome jika perusahaan memiliki komite audit dengan aturan BH. Nah, kita lanjut pada kesimpulan. Nah, makalah ini merupakan ide yang diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya. Makalah ini membahas jenis manajemen laba yang mana disukai oleh perusahaan publik, cenderung antara kontrak efisien ataupun kontrak oportunistik. Hal ini juga kita temui adanya ketidakkonsistenan dengan persepsi publik bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam manajemen laba oportunistik. Penelitian ini juga akan membuktikan pengaruh manajemen laba di perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi, yang bukan milik bisnis, kelompok yang lebih efisien daripada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda, perusahaan besar, perusahaan yang diaudit oleh Big Four, dan perusahaan dengan proporsi yang lebih tinggi terhadap dewan independen, dan perusahaan dengan komite audit yang terlibat dalam manajemen laba yang efisien. Kesimpulan adapun saran dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, penelitian di masa depan dapat mengembangkan model discretionary accrual yang lebih baik. Yang kedua, studi selanjutnya dapat mengembangkan instrumen untuk menghitung indeks tata kelola perusahaan yang diterapkan untuk semua perusahaan publik di Indonesia. Yang ketiga, peneliti lebih lanjut dapat berkonsentrasi pada dewan direksi dan komite audit pengaruh pada manajemen pendapatan selama periode yang lebih lama. Yang keempat, identifikasi proksi lain untuk kualitas audit dan kegagalan audit. Yang kelima, saran kelima yaitu dalam penelitian ini
kami menggunakan arus kas dari operasi laba dan non-diskresioner dan laba sebagai ukuran untuk profitabilitas masa depan. Mungkin teman-teman dapat mengidentifikasi variabel dengan variabel ukuran terbaik. Baiklah teman-teman semua dan Bapak Ibu, sampai disitulah materi ide riset yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.